Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Karuniawan Tamrin, NPM 2021 451.574 dari kelas R3A, jurusan Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar individual mata kuliah pengetahuan bahan bangunan, yakni tentang material bahan bangunan, yaitu bambu. Berikut pembahasan lebih lanjutnya. Sebelum saya membahas mengenai jenis-jenis bambu, pertama-tama saya akan mendefinisikan atau menjabarkan mengenai bahan bangunan bambu tersebut. Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu adalah material ringan yang berongga. Kebanyakan orang mengira bahwa rongga tengah bambu merupakan kelemahan bagi bambu. Padahal hal ini tidak benar. Bambu memang berongga, dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu tersebut. Bambu berfungsi sebagai bracer. Apa itu bracer? Bracer merupakan hal yang memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasa digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Bambu diklasifikasikan ke lebih dari 10 genus dan 1.450 spesies di Indonesia. Bambu memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah, sehingga struktur bambu menjadi lebih dapat diandalkan. Ya. Kemudian pemakaian bambu sebagai bahan bangunan itu sangat penting kaitannya. Hal-hal yang berkaitannya antara lain, yang pertama yaitu sebagai backisting atau perkuatan dalam proses pencetakan struktur beton. Dalam hal ini beton bertulang. Kemudian yang kedua yaitu sebagai tiang atau kolom rumah. Untuk rumah bambu, sebaiknya dipilih jenis yang cukup kuat dan umurnya tua, sehingga struktur kolom rumah dapat kuat dan tahan lama. Kemudian yang ketiga, sebagai dinding rumah, yang disebut juga dengan istilah gedek. Bentuknya berupa anyaman kulit atau daging bambu. Ya. Kemudian yang keempat yaitu pada lantai bangunan dengan cara membelah bambu atau secara utuh. Kemudian yang kelima, struktur rangka atap. Struktur rangka atap seperti dalam pembuatan kuda-kuda bambu, reng bambu, usuk bambu, kemudian bagian lainnya sehingga membentuk struktur atap yang kokoh atau rigid. Kemudian yang keenam, sebagai furniture atau sebagai kursi maupun meja bambu. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai tiang yang ditancapkan agar tanaman di halaman rumah dapat berdiri tegak. Kemudian sebagai pintu rumah, dan yang terakhir yaitu sebagai plafon juga dapat digunakan menggunakan material bambu tersebut. Untuk plafon dijadikan sebagai rangka sekaligus penutup langit-langit menggunakan lembaran anyaman bambu. Ya. Spesies bambu ditemukan di berbagai lokasi iklim, dari iklim dingin, pegunungan, hingga daerah tropis panas. Mereka terdapat di sepanjang Asia Timur, dari 50 derajat lintang utara di Sakhalin sampai ke sebelah utara Australia. Kemudian, mereka juga terdapat di sub-Sahara Afrika dan di Amerika dari pertengahan Atlantik. Ya. Langsung kita akan membahas jenis-jenis bambu untuk bahan bangunan ya. Yang pertama, bambu wulung, diameternya 7-10 cm, kemudian tebal yaitu 2 cm. Ciri-ciri bambu wulung mempunyai rumpun yang tidak rapat dengan warna kulit batang hitam, hijau kehitaman ungu tua. Jadi bambu wulung memiliki karakteristik yaitu warna kulit batangnya hitam, kemudian ungu tua bergaris kuning muda. Memiliki diameter rata-rata 6-8 cm. Ya, kemudian warnanya hitam, kegunaannya itu untuk anyaman, hiasan. Ya.
Kemudian yang kedua merupakan gambar bambu gulung. Berikut gambar bambu gulung. Ya, seperti dapat dilihat karakteristiknya berwarna kehitaman, sedikit keunguan. Ya. Selanjutnya itu bambu apus, memiliki diameter 7-8 cm, tebalnya 2 cm. Ciri-ciri bambu apus dapat tumbuh di dataran rendah maupun pegunungan dengan tinggi batang 8-13 meter. Warna kulit batang bambu apus yaitu hijau tua sampai hitam. Warna hijau, namun saat kering berubah menjadi warna kekuning-kuningan. Kegunaannya itu untuk membuat rusuk-rusuk rumah, untuk tempat genting usuk rumah ya, untuk gedek anyaman bambu, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Berikut adalah gambar bambu apus ya. Dapat terlihat karakteristik yang telah saya jabarkan sebelumnya. Kemudian ada bambu peting. Apa itu bambu peting? Bambu peting memiliki diameter 8-15 cm, tebalnya 3-4 cm. Ciri-cirinya itu tidak banyak serabutnya dan lebih bersih daripada bambu petung. Warnanya hijau, cenderung muda ya, kemudian kuning untuk yang tua. Kegunaannya yaitu untuk mancang atau untuk memasang fondasi sebagai sarana ngecor atau untuk tiang rumah. Ya, berikut gambar bambu peting. Warna kuning ya, sedikit warna hijau. Kemudian bambu petung. Bambu petung secara umum merupakan bambu yang memiliki diameter besar. Diameternya itu 20-30 cm. Tebalnya yaitu kurang lebih 5 cm. Ciri-ciri bambu ini mempunyai diameter relatif besar bila dibandingkan bambu jenis lain. Untuk warna yaitu hijau pada usia yang cenderung muda, kemudian kuning ya, tua. Kegunaannya itu sama seperti bambu peting ya, mancang untuk ngecor maupun tiang rumah. Kemudian berikut gambar bambu petung. Jenis-jenis bambu tidak hanya yang telah saya sebutkan. Menurut pemahaman saya, ada jenis bambu yang lebih banyak lagi. Antara lain yaitu yang pertama, bambu hitam atau pringgulung atau perilaka ya. Macam-macam penyebutannya di berbagai daerah. Pertumbuhan dari bambu ini dapat mencapai diameter 14 cm dan panjang 20 meter. Biasanya digunakan untuk pembuatan instrumen musik seperti angklung, calung, gambang, maupun lain-lainnya. Maupun dapat juga digunakan sebagai kerajinan tangan. Kemudian saya akan membahas mengenai keunggulan bambu. Yang pertama, menurut penelitian yang telah saya baca ya, bambu lebih kuat dari beton dalam struktur. Kemudian memiliki sifat fisis dan mekanik yang baik. Kemudian mudah dibelah, seratnya elastis, rupanya artistik, relatif murah, tidak bersifat polutif, ramah lingkungan, maupun mampu mencegah longsor, serta memiliki rata-rata beratnya cenderung ringan. Tetapi di samping banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh bambu, terdapat kelemahan bambu yang sangat spesifik sekali. Yang pertama yaitu rentan lapuk, kemudian rawan terkena hama atau jamur, rawan lumut, rayap, maupun bubuk-bubuk yang berada di bambu tersebut ya. Umurnya relatif pendek. Jadi penggunaan bambu itu tidak memiliki jangka waktu yang panjang ya, karena memiliki sifat yang mudah lapuk. Kemudian dalam pengerjaannya ada beberapa hal sulit. Yang pertama seperti teknik penyambungan antar bambu, kemudian atau penyambungan dengan material lain ya. Setelah memahami jenis-jenis bambu dan karakteristik bambu, baik itu kelemahan maupun kelebihannya, saya akan membahas tentang teknik menyambung bambu pada bangunan yang secara umum digunakannya. Teknik pertama yaitu bambu disatukan dengan cara dipaku begitu saja.
Ya, sistem ini sering digunakan bambu yang hanya dipakai untuk membuat seperti tangga darurat ya. Kemudian yang kedua, untuk konstruksi bangunan. Alat penyatunya berupa baut dengan ukuran minimal 12 mm. Agar tidak mudah pecah, sebelum baut dipasang, bambu diberi lubang terlebih dahulu. Kemudian baut dimasukkan dan dilengkapi dengan mur. Kemudian teknik yang ketiga adalah dengan cara membuat lubang pada satu bambu. Lubang tersebut digunakan untuk memasukkan bambu kedua agar tidak mengalami pergeseran. Kemudian yang terakhir yaitu untuk proses penyatuan yang disusun secara berjajar dapat digunakan batang bambu yang ukurannya lebih besar. Caranya dengan menyatukan dua ujung bambu, kemudian bambu tersebut tinggal dimasukkan ke dalam batang bambu lain yang ukurannya lebih besar. Namun lubang atau rongga yang ada pada bagian dalam harus memiliki ukuran diameter yang sama dengan ukuran diameter luar bambu. Ya. Yang ingin disatukan sehingga ujung bambu tersebut dapat masuk dan tetap melekat dengan erat dan kencang. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.